Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marta. Di sini saya dan dua teman saya, yaitu Yuni dan Jose, akan membahas mengenai Gereja Perdana Konsili Awal. Mari kita mulai dengan memahami apa itu Gereja Perdana dan mengapa Konsili Awal itu penting. Gereja pertama. Gereja perdana adalah masa pembentukan iman Kristiani setelah wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Komunitas-komunitas kecil yang tersebar di Yerusalem, Antioquia, Roma, dan kota-kota lain sedang berjuang untuk memahami realitas mereka dengan tradisi Yahudi, dengan dunia Helenis Romawi, dan dengan realitas penganiayaan dari pihak penguasaan. Nah, teman-teman, jadi gereja perdana adalah masa pembentukan iman Kristiani setelah wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuni. Oke, terima kasih Jose. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagian Konsili Yerusalem. Jadi konsili yang pertama yang diakui dalam gereja adalah Konsili Yerusalem. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul ayat 15, konsili ini membahas persoalan penting mengenai apakah orang non-Yahudi yang menjadi Kristen harus lebih terdahulu menaati hukum Taurat, khususnya sunat. Setelah perdebatan yang cukup panjang, para rasul dan penatua gereja memutuskan bahwa keselamatan tidak tergantung pada pelaksanaan hukum Taurat, melainkan semata-mata karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi keputusan ini ditegaskan melalui surat yang dikirim kepada jemaat-jemaat non-Yahudi yang menyatakan bahwa mereka tidak diwajibkan untuk menjalani sunat atau mematuhi seluruh hukum Musa. Teman-teman, jadi keputusan Konsili Yerusalem menjadi tonggak penting dalam sejarah kekristenan karena menegaskan inklusivitas Injil bagi semua bangsa. Jadi hal ini membuka jalan bagi misi penginjilan ke dunia non-Yahudi tanpa hambatan budaya atau ritual Yahudi. Jadi konsili ini juga menunjukkan bahwa gereja mula-mula memiliki mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan bersama dalam menghadapi persoalan teologis dan juga pastoral. Dengan demikian, Konsili Yerusalem bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menyangkut dan memperkuat kesatuan dan area pelayanan gereja masa awal pertumbuhannya. Jadi, selain itu teman-teman, Konsili Yerusalem menjadi contoh awal bagaimana otoritas rohani dalam gereja bekerja secara kolektif dan terbuka. Gereja tidak hanya mengandalkan tradisi atau pendapat pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kesaksian rohani dan pengalaman nyata dari jemaat. Jadi pendekatan ini menjadi mode bagi konsili-konsili gereja selanjutnya dalam menetapkan ajaran dan kebijakan yang relevan bagi umat percaya di berbagai konteks budaya dan zaman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Marta. Oke, baik Yuni, terima kasih telah menjelaskan mengenai Konsili Yerusalem. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas konsili-konsili awal pasca Konstantinus. Jadi, setelah Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milano pada 313 Masehi yang memberi kebebasan beragama, gereja tidak lagi hidup dalam persembunyian. Muncul perdebatan teologi serius tentang iman Kristen, khususnya mengenai Kristologi dan Trinitas. Beberapa konsili ekumenis awal yang paling penting adalah bukan yang paling penting sih teman-teman, tapi yang penting adalah yang pertama itu Konsili Nicea I 325 Masehi. Merumuskan syahadat Nicea atau Credo sebagai dasar iman, menegaskan bahwa Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Yang kedua, Konsili Konstantinopel I pada 381 Masehi menyempurnakan syahadat Nicea menjadi syahadat Nicea Konstantinopel, menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah sejati. Dan yang ketiga adalah Konsili Efesus
Pada tahun 431 Masehi menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah sejati, karena Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati dalam satu pribadi. Dan yang keempat adalah Konsili Chalcedon. Pada 451 Masehi merumuskan Kristologi Ortodoks yang menjadi dasar iman gereja hingga kini, menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu ilahi dan manusiawi. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jose. Signifikasi konsili awal. Konsili awal memiliki signifikasi yang berperan besar bagi gereja. Di antara lain, yang pertama ada perumusan iman, yang kedua ada eklesiologi sinodal, yang ketiga ada identitas Kristiani, dan yang keempat ada hubungan gereja dan negara. Yang pertama ada perumusan iman, di mana menetapkan syahadat yang sampai saat ini dipakai dalam liturgi gereja. Yang kedua ada eklesiologi sinodal, menunjukkan pentingnya pertemuan kolegial para uskup untuk mencari kebenaran iman. Yang ketiga ada identitas Kristiani, memberi dasar teologis yang jelas terhadap tantangan ajaran sesat dan perpecahan. Yang keempat, hubungan gereja dan negara, menimbulkan dinamika hubungan antara otoritas sipil dan religius. Nah teman-teman, jadi signifikasi konsili awal itu memiliki signifikasi yang berpengaruh besar bagi gereja. Yang pertama itu ada perumusan iman, yang kedua ada eklesiologi sinodal, yang ketiga ada identitas Kristiani, dan yang keempat ada hubungan gereja dan negara. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Marta. Terima kasih Jose. Oke, dengan demikian teman-teman, konsili-konsili awal ini bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan warisan iman yang terus membentuk identitas gereja hingga saat ini. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat bermanfaat. Oke teman-teman, bye-bye.